Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di dalam Blade Emperor City, Sui Ying masih membimbing para kultivator berbakat yang mengunjunginya. Unity Realm, seperti namanya, adalah tentang menyatukan segala sesuatu menjadi satu, dan berubah menjadi satu. Satu ini mewakili batas, dan sama seperti titik ekstremitas, asal. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah berjalan ke ekstrim. Sui Ying melihat seorang pembudidaya wanita yang memiliki sisik dan ekor. Dia terkekeh, jangan berpikir tentang melampaui yang ekstrim. Ranahmu saat ini masih terlalu rendah, jadi jangan mengarahkan pandanganmu terlalu jauh. Berusahalah untuk mencapai batas ekstrim, dan raih kekuatan pagoda bintang tingkat kelima. Hanya dengan begitu Anda memenuhi syarat untuk belajar bagaimana melampaui batas. Sui Ying menjelaskan. Dia juga memberi isyarat dengan tangannya, lihat ini. Gerakanmu bisa dilepaskan lebih ekstrim seperti ini. Mata pembudidaya wanita ini cerah saat dia menyaksikan. Dia berada di peringkat 100 teratas selama seleksi awal dan tidak pernah meminta bantuan Sui Ying sebelumnya. Dia merasa bahwa tidak ada gunanya meminta bantuan dari ahli alam Unity. Namun penampilan Xing Huo Sun Yi membuatnya berpikir dua kali. Itu memengaruhinya untuk meminta bantuan Sui Ying. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa bimbingan Sui Ying pada aspek pembantaian mungkin sederhana, tetapi itu menargetkan esensi dari Dao. Hanya mereka yang mencapai alam yang dalam yang bisa membimbing orang lain dengan lebih baik. Dongbo, segera datang. Sebuah suara terdengar di telinga Sui Ying. Sui Ying terkejut. Master Aula Langit yang ingin tahu? Kami akan berhenti sementara di sini. Saya punya beberapa masalah jadi Anda harus mundur untuk saat ini. Sui Ying berdiri. Ya, kultivator perempuan tidak berani berbicara. Dia dengan patuh mengakui. Sui Ying segera berjalan keluar dari tempat tinggal gua. Di luar pintu masuk depan penghuni gua, Sui Ying melihat Master Balai Langit yang ingin tahu. Dia mentransmisikan, pergilah, nenek moyang memintaku untuk membawamu kembali ke kuil surga kekosongan besar. Aku akan membawamu saat ini. Sangat mendesak, Sui Ying tercengang. Konvensi bintang belum berakhir. Pergi. Pada akhirnya, Sui Ying masih dengan patuh berdiri. Dia dengan mudah membimbing para pembudidaya berbakat itu karena hanya ada total 200 orang yang berhasil melewatinya. Hanya akan ada yang sesekali datang untuk meminta bantuannya. Mereka berdua meninggalkan Blade Emperor City. Setelah itu, Inquisitive Skyhall Master langsung memindahkan mereka melalui jarak yang sangat jauh, tiba di kuil Great Void Heaven. Kuil surga Void besar. Di tempat di mana leluhur Tian Yu tinggal, dia memanggil Sui Ying sendirian. Ini benar-benar aneh, konvensi bintang belum berakhir tetapi nenek moyang memanggilku, Sui Ying merasa bingung. Berjalan di sepanjang halaman leluhur Tian Yu, tidak ada petugas yang menghentikannya dan dia segera tiba di samping pohon yang menjulang tinggi. Leluhur Tian Yu yang bungkuk saat ini sedang duduk bersila di bawah pohon. Nenek moyang. Sui Ying menyapa dengan membungkuk. Nenek moyang Tian Yu memandang Sui Ying. Dia menjadi pendiam sejenak sebelum menyatakan, ada masalah yang harus saya katakan kepada Anda. Gurumu Guqi sudah meninggal. Sui Ying tercengang. Dia berdiri di posisi aslinya dalam keadaan linglung. Pikirannya saat ini berdering. Gurunya Guqi sudah mati? Ini, bagaimana ini? Sui Ying tidak bisa tidak bertanya. Dia dibunuh oleh guru suci. Saya percaya segera nanti, petinggi dari setiap negara adidaya Tanah Suci akan mewariskan informasi ini. Kata nenek moyang Tian Yu. Sui Ying saat ini merasa rumit. Saat itu ketika orang tua, saudara laki-lakinya, Paman Zong dan Paman Tong meninggalkan dunia, dia merasakan penderitaan. Ketika jiwa istrinya hancur dan hilang, dia merasa dunia kehilangan warnanya. Dalam hatinya, perasaan Sui Ying terhadap guru yang belum pernah benar-benar dia temui atau bicarakan sebelumnya jauh lebih lemah. Tapi dia tetap sangat menghormati guru ini. Sebenarnya, dia hanya berbicara dengan gurunya Guqi saat dia menerima warisan di kosmos kampung halamannya. Saat itu, jelmaan gurunya ada di sana. Inkarnasi Dewa Kosmos yang sangat besar telah bertele-tele saat itu. Saya tidak akan pernah menyangka bahwa saya, Guqi, akan benar-benar memiliki seorang murid. Perasaan memiliki murid ini tentu aneh. Ini juga pertama kalinya aku menerima seorang murid.
Oleh karena itu saya tidak tahu bagaimana cara mengajarnya. Saat ini, kamu bahkan belum menyapaku sebagai gurumu kan? Meskipun saya tidak mengajari Anda, rahasia tersembunyi Walker dibuat oleh saya. Saya telah memberkati Anda dengan bantuan untuk menerima warisan saya, dan bahkan telah menganugerahkan kepada Anda harta perlindungan. Petik 2. Pada saat itu ketika inkarnasi Dewa Kosmos yang sangat besar menatap muridnya sendiri. Murid Dongbo Sueying menyapa guru. Sueying telah menerimanya sebagai guru secara resmi. Dan inkarnasi kolosal itu tersenyum. Hasil dari Sueying memiliki guru tambahan di jalur kultivasinya yang dikenal sebagai Guki. Dia belum pernah melihat tubuh sebenarnya dari guru ini sebelumnya. Dan Guki juga akhirnya memiliki seorang murid. Ini juga satu-satunya miliknya. Sebelumnya ketika Sueying bertarung dengan Lei Yan dan menjadi terkenal, gurunya Guki juga mengetahuinya. Gurunya bahkan telah memahami melalui adegan pertempuran bahwa Sueying mengolah warisan naga kekaisaran dan mimpi buruk Vermilion. Akibatnya, ia mengirim semua bahan eksternal yang diperlukan untuk mengolah dua warisan ini. Dia hanya meninggalkan rekaman saat itu. Haha, satu-satunya murid Gukiku sangat tangguh. Saya benar-benar ingin membual tentang hal itu dengan beberapa orang tua lainnya, tetapi sangat disayangkan bahwa murid saya ini harus dirahasiakan. Tidak pantas bagi saya untuk melihat Anda juga jika masalah saya dibawa ke Anda. Di masa depan, jika kita, guru dan murid harus bertemu, kita harus minum-minum. Berkultivasi dengan benar dan jangan pernah mengendur. Baiklah, aku tidak akan banyak bicara lagi. Rekaman yang ditinggalkan ini sederhana. Sueying bahkan telah merencanakan untuk mengunjungi gurunya begitu dia menjadi lebih kuat, dan rahasia bahwa dia menjadi murid Guki tidak lagi harus disimpan. Sueying akan mengobrol dengan baik dan minum beberapa cangkir dengan gurunya. Sueying berdiri di sana. Dia merasakan sakit di hatinya. Dia bisa merasakan bahwa gurunya Guki benar-benar protektif dan peduli padanya, dan bahkan takut melibatkan Sueying, yang memaksanya untuk merahasiakan hubungan guru-murid ini. Dunia ini sangat luas dan tak terbatas. Tapi berapa banyak orang yang ingin melindunginya dari lubuk hatinya yang terdalam seperti orang yang dicintai? Dan sekarang, satu orang seperti itu telah pergi. Ai. Nenek moyang Tian Yu menghela nafas. Hanya ada beberapa dewa kosmos yang muncul sejak era dunia suci kuno yang primitif hingga sekarang. Meskipun beberapa telah mati, kejatuhan setiap dewa kosmos adalah urusan besar. Meskipun leluhur Tian Yu mungkin lebih kuat dari Guki, dia masih di tingkat ketiga. Keduanya telah berteman baik dalam waktu yang lama, dan kematian Guki juga membawa kesedihan baginya. Weng, nenek moyang Tian Yu membalik tangannya, menyebabkan segel persegi emas muncul. Dongbo Sueying, nenek moyang Tian Yu berkata, gurumu tahu bahwa dia benar-benar telah menyinggung guru suci. Dengan kepribadian guru suci, tidak mungkin baginya untuk melepaskan segalanya. Meskipun Guki telah memikirkan cara untuk bertahan hidup, sulit baginya untuk melakukannya setelah guru suci menjadi gila. Akibatnya, dia meninggalkan harta yang dia kumpulkan di gurunya, sisi Void Primogenitor. Bahkan setelah dia meninggal, dia tidak ingin mereka berakhir di tangan guru suci. Dia memilikimu sebagai satu-satunya muridnya. Karena itu, dia mempercayakan semua hartanya untuk diwarisi olehmu jika dia mati. Petik 2. Primogenitor Void telah mengirim mereka. Dan sekarang, itu milikmu, kata nenek moyang Tian Yu. Sueying melihat segel persegi emas di tangan leluhur Tian Yu. Dia bahkan merasa lebih menderita. Gurunya Guki jelas memperlakukannya sebagai orang yang dicintai. Seharusnya tidak. Sueying menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak. Guru waktu itu telah melarikan diri dengan hidupnya, hanyut di sekitar kehampaan kekacauan utama. Dia tidak dilindungi oleh penyihir leluhur, namun dia mampu bertahan dari cengkeraman guru suci sendirian begitu lama. Bagaimana dia akan mati sekarang setelah dia mendapat bantuan dari penyihir leluhur? Dia mampu bertahan setelah melarikan diri begitu lama sendirian, namun dia mati di bawah perlindungan penyihir leluhur? Ini adalah kebenarannya. Nenek moyang Tian Yu dengan lembut menggelengkan kepalanya. Ai, gurumu terluka parah saat itu dan melarikan diri untuk hidupnya. Guru suci mengejar gurumu beberapa kali, namun dia gagal membunuh gurumu. Pada saat itu, guru suci berpikir bahwa gurumu akan mati mengingat betapa berat luka-lukanya. Dia tidak mau membayar harga yang terlalu mahal.
Namun demikian, guru Anda adalah seorang Voidwalker dan memiliki kekuatan hidup yang hebat. Dengan demikian, dia pulih dari waktu ke waktu. Petik 2. Ada total 3 dewa kosmos milik 2 agama besar, tetapi hanya guru suci yang benar-benar dapat mengancam kehidupan gurumu. Gurumu tidak mau tetap waspada sepanjang waktu, dan itulah sebabnya dia akhirnya meminta bantuan penyihir leluhur. Petik 2. Sue Ying mendengarkan dengan seksama. Dari 2 agama besar, agama ibu leluhur hanya memiliki 1 dewa kosmos, ibu leluhur. Tapi itu adalah eksistensi sekunder dari guru suci dan bisa langsung bertarung melawannya. Agama suci kuno memiliki dewa kosmos lain, guru dewa petir. Guru dewa petir selamanya setia kepada guru suci dan juga satu-satunya di antara banyak pembudidaya yang menjadi dewa kosmos. Tentu saja, dia hanya di tingkat ketiga, dan ancamannya terhadap dewa kosmos lainnya rendah. Pada saat itu ketika gurumu melarikan diri untuk hidupnya, dia harus tetap waspada sepanjang waktu. Saat dia merasa sedang diserang, dia akan segera mengaktifkan harta pelindungnya sebelum menggunakan teleportasi jarak sangat jauh. Nenek moyang Tian Yu berkata, meskipun ada kesenjangan besar antara kekuatannya dan guru suci, dewa kosmos biasanya memiliki 2 harta pelindung. Mereka yang tidak memilikinya dapat meminta bantuan penyihir leluhur untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, mungkin bagi sebagian besar dewa kosmos untuk bertahan selama beberapa saat. Petik 2. Dia telah menjadi dewa kosmos dalam garis keturunan Voidwalker, dan mengenai kendalinya atas kekosongan, hanya Void Primogenitor yang lebih baik darinya. Secara alami, itu di luar guru suci. Petik 2. Dengan demikian, gurumu mampu menahan serangan berulang kali oleh guru suci sebelum melarikan diri dengan berteleportasi melalui jarak yang sangat jauh. Dia dianggap cukup tangguh dalam melarikan diri. Petik 2. Tapi tidak bisa bersantai sepanjang waktu terlalu melelahkan. Nenek moyang Tian Yu menghela nafas. Dia akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan penyihir leluhur. Nenek moyang Tian Yu berkata, penyihir leluhur adalah spesialis larik nomor 1 di dunia. Dia telah membuat susunan untuk gurumu, dan bahkan jika guru suci ingin menerobosnya, dia harus menghabiskan beberapa saat. Dan Myriad Ancient Secret World diciptakan oleh Ancestor Sorcerer dan World Ancestor, yang berarti Ancestor Sorcerer bisa segera tiba jika Arai diserang. Dengan bantuan penyihir leluhur, dianggap bahwa guru suci tidak bisa lagi membunuh gurumu. Menurut logika ini, gurumu seharusnya sangat aman. Itu sangat disayangkan, bahwa gurumu telah sangat menyinggung guru suci. Guru suci tidak keberatan membayar harganya, mengkonsumsi energi sumber asal dari inkarnasi suci kuno, untuk memperbaiki pike giok dunia bawah. Pike giok dunia bawah bisa segera menembus susunan yang dibangun oleh penyihir leluhur, dengan mudah menembus ke dalam tubuh gurumu. Nenek moyang Tian Yu menggelengkan kepalanya, semuanya terjadi dalam sekejap. Bahkan harta pelindung yang diaktifkan gurumu telah tertusuk, dan dia mati pada saat itu. Inkarnasi suci kuno, pike giok dunia bawah? Sue Ying bertanya. Hal-hal ini melibatkan sesuatu yang rahasia. Hanya beberapa ahli primal chaos yang mengetahuinya. Leluhur Tian Yu berkata, kamu seharusnya mendengar bahwa guru suci memulai beberapa perang sebelumnya, tetapi dia harus mempertahankan wilayahnya sendiri, dunia suci kuno, karena guru dewa petir tidak dapat mempertahankannya sendiri. Jika tubuh aslinya bertarung di luar, menurutmu siapa yang membela dunia suci kuno? Sue Ying terkejut. Itu benar. Dengan permusuhan antara 3 dunia suci besar dan 2 agama besar, jika dunia suci kuno tidak dipertahankan oleh seorang ahli, itu akan dimusnahkan. Kita akan berbicara tentang teknik kultivasi kuno yang dimiliki oleh guru suci. Nenek moyang Tian Yu berkata, ada keterampilan bawaan yang kuat dan lemah di antara para pembudidaya kuno. Keterampilan bawaan dari guru suci memungkinkan dia untuk mengubah inkarnasi menjadi objek inti untuk dipercayai oleh seluruh agama. Ia mampu mengubah energi keyakinan menjadi energi sumber kekosongan asal kekacauan primal. Energi sumber asal adalah energi yang lebih menakutkan daripada energi dewa kosmos. Selama bertahun-tahun, dia telah mengubah banyak energi kepercayaan untuk memperkuat inkarnasinya. Tubuh aslinya juga akan menjadi lebih kuat sebagai hasilnya. Menurut penilaian kami, inkarnasinya sebanding dengan kekuatan tubuh aslinya. Inkarnasi ini diringkas dari sejumlah besar sumber energi asal. Itu juga merupakan objek inti kepercayaan untuk seluruh agama suci kuno, dan dikenal sebagai inkarnasi suci kuno oleh kami.
Inkarnasi suci kuno akan selalu memancarkan cahaya dan menerangi seluruh dunia suci kuno, memaksa semua makhluk yang hidup di dunia untuk percaya pada agama. Dia bahkan praktis menjadi satu dengan dunia suci kuno, menjadi lebih kuat di dalam. Sebagai hasilnya, kita tidak bisa menghancurkan dunia suci kuno. Sui Ying mengangguk. Dan guru suci memiliki langkah yang sangat hebat yaitu memanfaatkan akumulasi sumber energi asal dari inkarnasi suci kuno untuk memperbaiki senjata dan harta karun. Secara alami, senjata dan harta karun ini adalah barang sekali pakai. Menggunakannya sekali akan menghabiskan semua energi sumber asal di dalamnya. Nenek moyang Tian Yu berkata, Pike Giok dunia bawah juga merupakan teknik yang terkenal. Satu pike giok dunia bawah akan dengan mudah mengkonsumsi 10% hingga 20% dari inkarnasi suci kuno. Anda harus tahu bahwa inkarnasi suci kuno harus mempertahankan setidaknya setengah dari sumber energi asalnya, jika tidak kekuatannya akan habis. Energi sumber asal 10% hingga 20% ini telah diakumulasikan oleh guru suci untuk waktu yang lama. Dia tidak punya cara lain juga, dan benar-benar membenci gurumu sampai ke intinya. Itulah mengapa dia memilih untuk melakukan ini. Nenek moyang Tian Yu menggelengkan kepalanya. Kenapa begitu? Sui Ying tidak bisa tidak bertanya. Nenek moyang Tian Yu ragu-ragu untuk sementara waktu karena ini melibatkan terlalu banyak rahasia. Dia masih berkata dengan samar, ini melibatkan terlalu banyak hal. Anda harus tahu bahwa dia telah sepenuhnya menghancurkan skema guru suci. Di masa lalu, guru suci tidak terlalu ingin menggunakan sumber energi asalnya. Tetapi setelah kegagalan rencananya, dia memutuskan untuk melampiaskan amarahnya dengan menggunakan pike giok dunia bawah, menghancurkan jajaran penyihir leluhur hanya untuk membunuh Guki. Jelas, guru suci tidak lagi sabar. Baiklah, aku tidak akan membicarakan ini lagi. Inilah yang ditinggalkan gurumu untukmu. Kamu harus menyimpannya dengan baik. Nenek moyang Tian Yu menyebabkan segel emas terbang menuju Sui Ying dengan pikiran. Saat Sui Ying melihat segel emas ini datang, dia mengambilnya dan segera memperbaikinya. Saat dia menyempurnakan, dia mendengar suara di telinganya. Murid, kali ini, aku harus benar-benar mati. Anda juga tidak boleh terlalu sedih. Aku selalu bersembunyi di susunan yang dibangun oleh penyihir leluhur, dan guru suci harus membayar harga yang mahal hanya untuk membunuhku. Dan kamu harus ingat, kamu tidak boleh berpikir untuk mencoba membalaskan dendamku atau apa. Dengan sedikit kekuatanmu, guru suci mampu memusnahkanmu dengan sekali isapan. Aku, Guki, hanya memilikimu sebagai satu-satunya murid. Anda harus berkultivasi dengan benar dan membantu saya mendapatkan rasa hormat. Tunggu sampai Anda menjadi dewa kosmos, dan ketika Anda berada di level kedua. Pada saat itu, Anda dapat mengumumkan kepada dunia bahwa Anda adalah murid saya, Guki. Sebelum ini, kamu harus ingat untuk merahasiakan seluruh masalah tentang menjadi muridku. Suaranya menghilang. Sui Ying memegang segel emas untuk waktu yang sangat lama. Akan ada hari ketika semua pembudidaya di 5 dunia suci besar dan kehampaan primal mengetahui bahwa saya, Dongbo Sui Ying, adalah murid dari Voidwalker Guki. Sui Ying menyatakan dalam hatinya, juga, aku pasti akan membalaskan dendammu. Saya mengerti bahwa kekuatan saya saat ini lemah. Tetapi akan ada hari di mana saya menjadi kuat, dan itu akan menjadi hari di mana saya bertarung melawan guru suci. Dia memeriksa melalui segel emas. Segel emas pada awalnya adalah harta Eden tingkat kosmos. Ada banyak bahan berharga yang ditempatkan di dalamnya. Bagaimanapun, ini adalah harta yang ditinggalkan oleh Dewa Kosmos. Meskipun Guki adalah Dewa Kosmos tingkat ketiga, dan lebih lemah dalam hal kekuatan dan fondasi dibandingkan dengan leluhur Tian Yu dan Void Primogenitor, hartanya masih bertambah hingga total 360.000 batu dunia asal menurut penilaian Sui Ying. Itu adalah sosok yang benar-benar menakutkan. Nenek moyang, Sui Ying melambaikan tangannya, menyebabkan batu hitam mengkilap dan baju besi merah menyala terbang keluar. Batu hitam mengkilap itu seukuran telapak tangan. Penampilannya menyebabkan ruang di sekitarnya segera runtuh. Pada saat yang sama, skala keruntuhan masih meluas ke segala arah. Sui Ying segera mengendalikan domain hukumnya untuk menekan kekuatan yang dipancarkan oleh potongan batu ini. Dan setelah baju besi merah menyala itu muncul, Sui Ying mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Armor ini tampak biasa saja, tetapi tidak praktis. Dengan kekuatan Sui Ying sebagai Voidwalker dan seseorang yang mengolah warisan naga kekaisaran, lengannya gemetar setelah meraihnya.
Jika baju besi ini lebih berat, dia mungkin tidak akan bisa menahannya. Dua harta ini adalah yang paling berharga. Saya berharap untuk Forefather untuk membantu saya menjaga mereka. Jika aku, Dong Bo Sueying, kehilangan nyawaku dengan sembarangan, aku tidak ingin musuhku mendapatkan harta ini. Kata Sueying, barang-barang ini adalah apa yang digunakan Dewa Kosmos. Tidak ada gunanya baginya untuk membawa mereka. Baiklah. Nenek moyang Tian Yu mengangguk, bagaimana dengan ini, saya akan membantu Anda menyimpan ini. Kedua item ini bernilai sekitar 300.000 Origin World Rocks. Di masa depan ketika Anda membeli harta yang terlalu mahal, dan tidak pantas bagi Anda untuk hadir, Anda dapat langsung mendekati saya untuk membelinya. Ini akan digadaikan untuk 300.000 Origin World Rocks. Petik 2. Terima kasih banyak, leluhur. Sueying segera menjawab. Hari itu, Master Balai Langit yang ingin tahu membawa Sueying kembali ke kota Kaisar Pedang. Menjadi guru konvensi, ia masih memiliki tanggung jawab untuk dipenuhi. Di dalam kota Kaisar Pedang, ada banyak gua tinggal. Ini adalah tempat di mana Blade Emperor City disediakan khusus untuk para tamu penting untuk menginap. Raksasa Primal Chaos biasanya tinggal di sekitar tempat ini juga. Sueying juga tinggal di sini. Ketika Sueying kembali dengan Inquisitive Sky Hall Master, Tuan Balai Langit yang ingin tahu, Penatua Dongbo, cepat datang. Ada 3 raksasa Primal Chaos yang sedang minum di puncak gunung kecil. Saat mereka melihat Sueying dan Inquisitive Sky Hall Master terbang, mereka segera memanggil mereka. Sueying dan Inquisitive Sky Hall Master secara alami tidak bisa memperlakukannya seperti mereka tidak melihat apa-apa, dan turun. Tuan Balai Langit yang ingin tahu, pernahkah Anda mendengarnya? Ada masalah besar yang terjadi sebelumnya. Voidwalker Senior Guki sudah mati. Dia dibunuh oleh Guru Suci. Apa? Senior Guki sudah mati? Master Skyhall yang ingin tahu terkejut. Meskipun dia membawa Sueying kembali, dia tidak tahu tentang masalah ini. Guki Senior dilindungi oleh penyihir leluhur di Myriad Ancient Secret World. Kenapa dia bisa mati? Saya tidak tahu tentang banyak hal sekarang. Saya baru saja mendengar tentang Guki Senior terbunuh. Adapun bagaimana Guru Suci membunuhnya, saya tidak yakin sampai sekarang. Dia seharusnya membayar harga yang mahal. Master Skyhall yang ingin tahu dan ketiga raksasa Primal Chaos ini sedang berdiskusi satu sama lain. Mereka membuat segala macam tebakan. Sueying berdiri di samping tanpa campur tangan. Dia hanya mendengarkan dalam diam. Keempat raksasa Primal Chaos tidak terlalu mempermasalahkannya karena mereka merasa bahwa Sueying yang berada di alam Unity dan telah berkultivasi untuk waktu yang singkat tidak terlalu mengerti tentang pertempuran antara keberadaan alam terakhir. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.